Salam Efrata Devotion. Kita mengalami peperangan setiap hari. Peperangan melawan apa ya? Melawan pengaruh dunia, masalah, dan diri sendiri. Yang paling berat adalah berperang melawan diri sendiri. Karena diri ini secara khusus hati yang akan bersikap untuk menaati Tuhan atau tidak dalam melawan pengaruh dunia dan masalah. Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan akan kita alami jika kita menang dalam peperangan. Kalau kita kalah terhadap pengaruh dunia, kita kalah terhadap masalah, maka kita yang akan dikuasai dunia dan masalah. Kita tidak alami kehidupan, kita tidak alami damai, ketenangan, tidak. Tapi yang ada ketakutan menguasai kita, dosa yang mengikat akan menghancurkan kita. Oleh karena itu kita mesti jaga benar-benar hati ini. Coba perhatikan ya, tubuh ini hal yang paling banyak masuk ke dalamnya melalui media apa? Dengar baik, mata dan telinga. Apa yang paling banyak dilihat oleh mata? Apa yang paling banyak didengar oleh telinga? Itulah yang akan mempengaruhi jiwa dan hati ini. Misal, kalau mata ini banyak melihat pornografi, maka itulah yang direkam oleh jiwa atau pikiran masuk ke dalam hati. Itulah yang akan menggerakkan hati dan pikiran untuk mulai melakukan percabulan, perselingkuhan, dan penyimpangan-penyimpangan seksual lainnya. Diri ini paling banyak mendengarkan apa? Berita-berita atau isu-isu atau omongan-omongan yang negatif dan yang menyakitkan. Waspadalah, itu bisa memenuhi jiwa dan hati kita sehingga merenggut sukacita, merenggut ketenangan, membuat kita ketakutan dan hati penuh kekhawatiran. Itu jugalah yang akan menggerakkan diri ini untuk tidak bergairah, tidak semangat, lesu, mau menyakiti, mau membalas perlakuan buruk orang lain. Ingat Mazmur 1 ayat 1-2 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Diri kita paling banyak dikasih makan apa ya? Misalnya firman Tuhan atau pengaruh dunia. Jiwa kita paling banyak merenungkan apa siang dan malam? Firman Tuhan atau masalah? Belajar kepada Yesus. Yesus katakan dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita lah yang mesti kita kuatkan untuk menguasai hati, pikiran, dan tubuh ini. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan mendengarkan dan merenungkan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak akan timbul kalau kita lebih banyak mendengar hal-hal di luar sana. Kita lebih banyak menjalani kesibukan, persoalan, kesenangan daripada firman dan doa. Ibadah jarang, doa jarang, merenungkan firman jarang. Tidak heran kita sering kalah dalam peperangan-peperangan. Sahabat Efrata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kasih makan hati kita dengan kebenaran. Karena Yesus katakan, jikalau engkau tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami jaga hati ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengendalikan dan menguasai penuh. Biarlah firman Tuhan dan hubungan kami dengan Tuhan itu akan terus menjaga hati kami, menguasai pikiran kami, jiwa kami untuk tetap dalam rancangan Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Oleh karena itu kami rindu mengalami yang namanya menang dalam peperangan demi peperangan dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.